Guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini Minggu 26 April 2026. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu semuanya resonate ya, bisa full, bisa sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke. Yang pertama aku ingin menyampaikan panduan dari para malaikat. Nah, panduan untuk hari ini adalah surrender atau berserah. Berserah adalah praktek spiritual ya, dan adalah bukan praktek yang mudah. Tetapi para malaikat bekerja untuk kamu dan mukjizat mereka akan terungkap dengan mudah ketika kamu memasuki keadaan percaya. Jadi, panggil kembali kekuatanmu dan berhenti membiarkan kekuatan eksternal mengalihkan kamu dari mukjizat yang pantas kamu dapatkan. Luangkan waktu untuk menyadari bahwa agar dibantu, kamu harus menyerahkan kebutuhanmu untuk mengendalikan situasi yang ada di pikiranmu. Serahkan kekhawatiranmu ya, dan juga serahkan seluruhnya kepada spirit guide kamu. Ketika kamu melakukannya, kamu akan mengizinkan malaikat cahaya untuk turun tangan dan membantu mengubah segalanya. Jika kamu merasa kesulitan melepaskan kendali, itu karena ada bagian dari dirimu yang tidak mau menerima bantuan atau mukjizat yang pantas kamu dapatkan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan dan biarkan mukjizat itu masuk ya. Beri ruang. Nah, enggak perlu yang terlalu khawatir, overthinking, udah lepaskan aja ke langit. Serahkan semuanya ya. Dan relax, tenang, tapi kamu harus di mode yakin gitu ya. Jadi kita berserah tapi juga harus yakin bahwa keajaiban itu pasti datang ya. Lepaskan seluruh kekhawatiranmu, karena kekhawatiran juga tidak mengubah apapun ya. Justru semakin tenang, energi yang datang juga semakin tenang, semakin positif. Semakin kita panik, kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih dan istilahnya ada diri kita itu penuh. Nah, kalau kita penuh, nggak ada ruang kosong untuk datangnya keajaiban ya, atau mukjizat. Oke. Jika kamu merasa kewalahan atau emosional saat ini, malaikat penuntunmu ingin kamu tahu bahwa nggak apa-apa untuk melepaskan. Ketika kamu membuka diri dan melepaskan kekhawatiranmu, kamu membuka diri untuk dukungan dan mukjizat. Kamu adalah wadah dan kamu mengandung cahaya. Kekhawatiran kamu mengambil ruang, dan ketika kamu melepaskannya, kamu memberi ruang untuk lebih banyak cahaya masuk. So, lepaskanlah sekarang. Ini adalah waktu untuk mengalami kebebasan yang pantas kamu dapatkan. Kamu tidak harus melakukan ini sendirian. Tuhan dan malaikat siap membantumu. Panggil malaikat dan undang mereka untuk membantumu. Berserah dan melepaskan apapun yang dapat menghalangi pengalaman kamu akan keajaiban. Untuk membantu mereka membawa energi positif ke dalam hidupmu ya. Tanyakan pada diri sendiri apa yang perlu kamu lepaskan ya, agar keajaiban itu bisa masuk ya. Lalu lakukanlah. Oke. Nah, next ya, selanjutnya aku akan menyampaikan pesan astrologi.
Insan astrologi. Descendant tentang invitation. Oke. Jika descendant ini dalam bagian astrologi ya, membahas tentang keturunan atau invitation, undangan. Jika ascendant, mungkin kalian pernah mendengar ya, ada descendant, ada ascendant. Jika ascendant menggambarkan bagaimana kamu memasuki dunia, descendant adalah tempat di mana kamu mengundang orang lain yang setara, yang sefrekuensi, yang ada di level yang sama untuk masuk ke dunia kamu. Ini menggambarkan bagaimana kamu melihat rekan-rekan ini, apa yang kamu proyeksikan kepada mereka, dan apa yang kamu latih untuk hormati dalam diri mereka. Descendant adalah tempat matahari berada saat matahari terbenam. Tindakan yang disarankan, perhatikan bagaimana kamu mengundang orang lain untuk berdansa dengan kamu, untuk berhubungan, ya. Bersikaplah ramah sambil tetap menjaga batasan yang sehat. Setelah kamu merasa nyaman dengan aturan dasar kamu untuk orang-orang yang kamu bawa ke dalam hidup kamu, akan lebih mudah untuk membuka hati kamu. Jika kamu menyadari bahwa kamu menjaga jarak dengan orang lain atau menghindari bertemu orang baru, nah selidiki kebiasaan ini. Meskipun mungkin penting untuk melindungi kamu di suatu waktu dalam hidupmu, pertimbangkan bagaimana hal itu bekerja untuk kamu sekarang dan apa yang akan membantu kamu merasa cukup aman untuk membuka pintu ini. Jadi kita boleh aja menghindari orang baru, membuat batasan. Tetapi kalau ibaratnya itu over ya, kita perlu cari tahu kenapa kita seperti itu ya. Karena itu nggak akan membantu kita sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan manusia lain. Nah, yang kita lakukan dengan membatasi diri itu bukan berarti menghindar. Orang lain boleh masuk tapi dengan batasan-batasan sesuai dengan kenyamanan kita, ya. Perhatikan juga di area kehidupan kamu di mana kamu meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan kamu. Descendant atau keturunan dapat menunjukkan apa yang mungkin kamu coba impor dari orang lain. Meskipun praktik ini dapat merujuk pada keterampilan penting dalam situasi kerja, hal ini memiliki bahayanya juga dalam hubungan pribadi. Jika kamu merasa tidak berdaya, kamu mungkin tertarik pada orang-orang yang berkuasa. Jika kamu seorang ekstrovert yang secara batiniah mendambakan keintiman emosional dan spiritual, kamu mungkin tertarik pada seseorang yang membantu kamu merasa nyaman, ya. Sungguh luar biasa ketika orang lain dapat membantu kamu mengembangkan karakteristik laten dalam dirimu, ya, rasa ekstrovertmu itu. Tetapi jika kamu meminta mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan buat kamu, nah ketika mereka pergi, kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, karena kamu udah bergantung sama mereka, meminta bantuan. Ketika mereka pergi, maka sumber dayamu juga hilang. Jika kamu melihat mereka hanya sebagai perpanjangan dari diri kamu sendiri, kamu tidak dapat benar-benar melihat mereka. Ketika kamu mengembangkan sumber dayamu sendiri, kamu dapat melihat orang lain ini sebagai makhluk utuh dengan kebutuhan dan bakat mereka sendiri. Nah, itulah pentingnya kita boleh meminta orang lain mengerjakan pekerjaan kita, tapi jangan full. Ibarat kata tuh nanti mereka yang makin pinter, kita nggak tahu apa-apa, ya. Parahnya lagi ketika mereka pergi, kita malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu ya. Challenge atau tantangannya, kamu menyerahkan kekuatanmu ketika alih-alih bekerja sama, kamu meminta orang lain untuk menjadi apa yang hilang dalam dirimu. Tapi karunianya, jagalah pintu masuk ke hati kamu, undanglah hubungan yang jernih, yang menyembuhkan, yang memelihara, bertanggung jawab, dan mendorong untuk evolusi atau perkembangan bersama. Oke.
Nah, next. Ini bisa menjadi motivasi ya, pesan motivasi atau pesan healing. Nah, pesannya adalah wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most nggak kelihatan heartfelt wishes, as long as your intention are for the highest good of all. Wait for winter, menunggu musim dingin. Selama berbulan-bulan yang lebih dingin, para peri musim dingin akan membantumu mewujudkan keinginan terdalam kamu, selama niat kamu adalah untuk kebaikan tertinggi bagi semua. Nah, jadi simpelnya begini ya. Kalau digambarkan di musim dingin, itu kan nggak bisa beraktivitas banyak ya, atau nggak bisa terlalu aktif. Nah, otomatis lebih sering menunggu di rumah gitu ya, karena cuaca buruk, karena di musim dingin tuh banyak salju, mungkin keluar rumah nggak aman atau terlalu dingin ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ diibaratkan ya, ketika kita ini nggak tahu harus bagaimana ya, disitulah semesta melalui tangan para peri akan membantumu mewujudkan keinginan terdalammu, meskipun kamu nggak harus bekerja keras gitu loh. Asalkan niatnya baik dan untuk kebaikan tertinggi bagi semua orang ya. Bukan terbaik buat kamu, baik buat kamu tapi merugikan orang lain, atau bahagiamu mengambil kebahagiaan orang lain, bukan ya. Benar-benar yang dengan niat baik untuk kebaikan tertinggi semua orang, nggak membuat orang lain sakit hati, nggak membuat orang lain rugi, nggak mengambil kebahagiaan orang lain. Maka semesta melalui bantuan para peri akan membantu mewujudkannya. Oke. Selanjutnya, apa pesan romance angel untuk percintaan? Oke, aku ambil yang jumping. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. Kegembiraan. Untuk menghidupkan kembali romantisme, biarkan semangat muda dan ceriamu bersinar. Jadi kamu dan pasanganmu, atau siapapun yang lagi dekat sama kamu, atau kalaupun kamu jomblo atau kamu single atau lagi jomblo ya, untuk kembali menghidupkan ya romantisme percintaanmu, maka kamu harus semangat, bahagia, ceria, dan bersinar ya, supaya ada energi positif, lawan jenis tertarik untuk mendekati kamu, atau supaya pasanganmu selalu ingin bersamamu karena kamu yang selalu ceria dan bersinar. Oke. Kita lanjut dengan bagaimana energi hari ini. Bagaimana energi hari ini? Ya, aku dapat energi The High Priestess. Aku tarik dulu semua kartunya. Five of Wands, Queen of Cups, Ace of Wands, dan Seven of Pentacle. Oke. Di sini dari energi The High Priestess dan Seven of Pentacle saling berkaitan ya, dimana hari ini kamu berusaha untuk benar-benar sabar ya, melakukan perenungan-perenungan, bermeditasi, dalam keheningan kamu introspeksi diri, evaluasi diri, dan ya pastinya berusaha untuk memperbaiki diri ya, dan segala situasi yang ada. Walaupun ya di sini ada Five of Wands, nggak luput dari konflik, kesalahpahaman,
Kalaupun kamu nggak ada konflik sama orang lain, bisa konflik batin dengan dirimu sendiri. Makanya akhirnya kamu sadari ya bahwa kamu mesti lebih banyak bersabar nih. Energi The High Priestess sama Seven of Pentacles ya. Nah, ini juga sinkron sama panduan dari para malaikat tentang surrender atau berserah ya. Lalu ada Queen of Cup, di mana hari ini kamu mempunyai rasa empati yang tinggi, kepekaan, lebih mudah, lebih gampang untuk iba, untuk sedih, untuk terharu ya, dan berusaha gitu ya, benar-benar tulus dari hati membantu orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan, menyayangi pasanganmu dengan tulus, menyayangi orang-orang yang kamu sayang ya, atau terdekat kamu dengan tulus. Oke. Lanjut ya, ada Ace of Wands. Di balik segala apa ya istilahnya tuh kepasrahanmu, ada hal-hal yang bikin kamu semangat lagi hari ini ya, membuat kamu bangkit lagi, membuat kamu optimis lagi. Kemudian ada Seven of Pentacles ya, itu tadi ya, energi kamu benar-benar banyak bersabar hari ini, dan kamu juga ini ya, apa namanya, tekun untuk merintis, atau apa yang sudah kamu rintis, kamu tekun konsisten untuk mengerjakannya. Oke. Yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Vibrasimu hari ini ya. I lovingly accept myself. Aku dengan penuh kasih sayang menerima diriku sendiri. Mencintai diri sendiri bisa menjadi salah satu tantangan terbesar ya untuk diatasi, tetapi bukan untuk jiwamu, melainkan untuk egomu. Alasan mengapa penerimaan diri begitu sulit adalah karena egomu akan mencoba membuat cintamu bersyarat. Kamu akan mencintai diri sendiri ketika tubuhmu sempurna, atau ketika kamu menyelesaikan proyek yang sedang kamu kerjakan, dan seterusnya. Tetapi cinta itu tanpa syarat. Ia melampaui batasan, pencapaian, dan kesombongan. Mencintai diri sendiri adalah tentang bersedia melihat hal-hal yang hebat dan percikan cahaya dan kebaikan di kedalaman diri kamu. Ini tentang bersedia menghormati bahwa tubuh yang kamu tempati adalah wahana ajaib, di mana kamu dapat mengalami kecerahan jiwa kamu. Menerima diri sendiri dengan penuh kasih berarti benar-benar menghormati siapa diri kamu. Ini tentang melampaui kekurangan yang kamu anggap ada pada diri sendiri dan tetap menemukan keindahan. Ini tentang memutuskan bahwa kamu tidak akan lagi diwakili oleh opini negatif, ketakutan, atau hal lain yang telah menghalangi kamu dan kebaikan kamu di masa lalu. Cinta adalah siapa dirimu. Hari ini alam semesta mengundang kamu untuk mengenali kebenaran ini. Dan vibrasi hari ini, aku adalah cinta dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari tubuh hingga jiwa. Ya, oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak video aku. Dan aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks untuk akun @zia_fauzia. Terima kasih ya, selalu setia berbagi. Semoga rezeki kalian semua makin berkelimpahan. Dan jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.